Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Apabila ada yang sakit, terdoakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, jadi pembelajaran juga hari ini Mister akan membahas soal evaluasi yang A dan B, atau Mister akan membahas tugas kalian di dua pertemuan sebelumnya, yaitu evaluasi A dan B. Dibuka halaman 110 ya. Nih 110, disiapkan alat tulisnya, penghapus. Jawaban yang salah dihapus, diganti yang benar ya. Oke, siap. Nomor 1 yang A. Luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga disebut cedera. D ya, dicoret. Yang salah diganti. Nomor 2, akibat dari keinginan untuk menyelesaikan target latihan bisa menyebabkan cedera. Hal ini biasanya dilakukan oleh atlet pemula. B. Nomor 3, metode latihan yang salah sering menyebabkan hal-hal berikut, kecuali adalah D. Pendarahan. Kemudian nomor 4, untuk menghindari cedera pada otot dan sendi, bagi atlet pemula bisa melakukan metode latihan berikut, kecuali ya, jika otot atau sendi terasa nyeri, teruskan. Hal itu biasa bagi pemula. Nah, itu tidak boleh ya, karena yang ditanya adalah kecuali, maka jawabannya yang tidak boleh, yang D. Nomor 5, bagi perenang jarang mengalami cedera otot atau sendi karena biasanya daya apung dari air membantu melindungi otot dan sendi perenang. A. Bukan berarti tidak bisa cedera ya, bisa, pasti bisa cedera. Kadang kram yang sering itu dalam yang dialami oleh atlet renang ya. Oke, lanjut. Nomor 5A. Nomor 6, cedera otot atau sendi yang disebabkan karena kelainan struktural biasanya karena adanya tekanan yang tidak semestinya pada bagian tubuh tertentu. B. Nomor 7, berikut penanganan akibat dari terjadinya benturan yang keras, kecuali ya, harus dibiasakan mengalami benturan agar terbiasa. D. Nomor 8, lepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya disebut dislokasi. B. 9, jenis cedera patah tulang terputus disebut dengan patah tulang kompleks. B. 10, jenis cedera patah tulang di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar disebut ya, ini patah tulang yang tulangnya sampai keluar menembus kulit ya, itu disebut patah tulang terbuka. C. Nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Kain segitiga untuk mengikat tangan yang mengalami cedera
baik keretakan atau patah tulang dinamakan mitela. B. Kayunya disebut spark. Nomor 12. Penyangga kayu yang diikatkan pada cedera patah tulang bertujuan agar kedudukan tulang dapat dipertahankan ya. Jadi tulangnya tidak gerak-gerak. Misalkan seperti ini, kalau ada kayunya bisa lurus terus, tidak sampai goyang. Nah, kalau goyang patahnya tidak sembuh-sembuh, orangnya kesakitan. Kemudian nomor 13. Akibat dari kaki memar biasanya A. Nyeri dan timbul warna kebiru-biruan. Nomor 14. Berikut ini cara penanganan korban patah tulang kecuali segera urut dan dibalut kain pembebat. Ya, kalau patah tulang tidak boleh diurut, khawatir tambah parah. Nomor 15. Teman yang pingsan saat upacara dapat disebabkan hal-hal berikut kecuali D. Ketakutan. Ya. Banyak kecuali ya dari pertanyaan di buku ini. Oke, sudah disilang yang D. 15D. Lanjut yang B. Nomor 1. Luka pada sistem otot dan rangka tubuh disebut cedera. 2. Pemanasan adalah gerakan pendahuluan sebelum berolahraga untuk mencegah cedera. Pemanasan adalah gerakan pendahuluan sebelum berolahraga untuk mencegah cedera. 3. Cedera olahraga bisa terjadi apabila penderita tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup atau tidak berhenti berolahraga ketika terasa nyeri. Cedera karena hal semacam ini termasuk dalam cedera karena metode latihan yang salah. Karena metode latihan yang salah. Nomor 4. Kontraksi yang terus-menerus dialami otot sehingga menimbulkan nyeri disebut kram otot. Terlepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya disebut dislokasi. 6. Istilah lain dari patah tulang adalah fraktur. 7. Kontraksi adalah tekanan pada otot. Tekanan atau tarikan ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini ototnya ditarik, kontraksi. Tapi kalau sebaliknya dilemaskan. Lanjut. 8. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. B. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Panjang ya. Oke, lanjut 9. Pecahnya pembuluh darah akibat trauma pukulan, benturan atau terjatuh disebut pendarahan. 10. Adalah hilangnya kesadaran dalam waktu singkat atau sementara.
Titik-titik adalah, nah yang dimaksud pengertian dari hilangnya kesadaran dalam waktu singkat adalah pingsan. Pingsan. Oke anak-anak, silakan ditulis di bukunya sampai selesai apa yang Mister sampaikan. Bila sudah difoto, tidak usah difoto ya. Tidak usah difoto. Kalian bisa komen saja di komentar YouTube untuk pembelajaran hari ini bahwa kalian sudah menyimak ya. Oke, bila sudah ditulis semua bisa dipakai untuk bahan belajar nantinya. Oke, terima kasih anak-anak. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.